Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Nur akan membahas tentang menjadi remaja yang mandiri. Nah, di sini nanti banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari materi ini. Simak videonya sampai akhir karena ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita pahami dulu tujuan dari bimbingan kali ini, yaitu diharapkan nanti setelah memperoleh materi ini, nanti kalian memiliki sikap mandiri serta mengerti konsekuensi jika kalian tidak mandiri. Gitu ya. Langsung saja, yang pertama kita bahas pengertian mandiri dulu. Nah, mandiri itu seperti apa toh? Nah, menurut teori, mandiri itu kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain, serta dapat bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan. Titik poinnya yaitu tidak bergantung pada orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu saja ya, tidak bergantung pada orang lain dan bertanggung jawab. Paham nggih sampai sini ya? Langsung yang kedua berikutnya yaitu karakteristik atau ciri pribadi mandiri. Ya, menjadi mandiri itu ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, yang sudah pasti tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, berani, percaya diri, tegas namun bijak. Nah, misalnya mau masuk ruang guru, ya harus berani, pasti percaya diri. Misal mau ke pasar, mau belanja, ya harus berani, ya percaya diri untuk belanja. Biasanya orang-orang yang memiliki karakteristik mandiri ini biasanya juga tegas. Itu yang ketiga, dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Misalnya, mau berangkat ke sekolah, ban sepeda bocor. Nah, bagaimana mengambil keputusan secara tepat? Secara cepat ya. Mungkin sepeda dititipkan, berangkat naik angkot atau naik teman yang lain. Begitu ya. Banyak sekali, jadi manfaatnya banyak sekali. Yang berikutnya yang keempat, dapat mengatur dan mengelola waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, berani mengurangi ketergantungan hidup dari orang lain. Nah, ini sudah jelas sekali ciri-ciri pribadi mandiri itu seperti apa. Sampai sini paham ya? Kemudian berikutnya bentuk-bentuk kemandirian. Nah, ini yang paling menarik. Yang pertama, mandiri itu biasanya mencuci sendiri, mencuci pakaian sendiri, kemudian menyetrika pakaian sendiri. Nah, kali ini kita bahas bentuk-bentuknya. Yang pertama, mandiri secara emosi, yaitu dapat mengontrol emosi sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya dulu waktu masih anak-anak kita nangis, kita sedih, pasti butuh bantuan orang tua atau kakak yang menenang, bahasanya apa ya, menenang itu menenangkan atau menghibur biar tidak nangis lagi. Lah kalau sudah mandiri emosi kita nggak boleh gitu, kita harus bisa mengontrol emosi sendiri, harus bisa menyelesaikan kesedihan kita sendiri. Itu namanya mandiri emosi. Kemudian yang kedua, mandiri secara ekonomi, yaitu mampu mengatur ekonomi sendiri dan tidak bergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain. Kalau yang sudah lulus sekolah, bekerja, kita harus bekerja untuk bisa mandiri ekonomi. Karena kalian masih sekolah, mandiri ekonomi bentuknya juga ada. Misalnya dapat uang saku, beli kuota. Oh, beli kuota dikasih uang 20.000. Nah, beli kuota yang 10.000 aja, yang 10.000 dihemat. Nah, misalnya tidak boros atau menghemat. Itu juga mandiri ekonomi. Yang kemudian ini yang biasanya kita praktekkan sehari-hari, yaitu mandiri secara intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi. Contoh masalah yang paling sederhana, kita tidak mampu mengurus diri kita sendiri. Misalnya kita mencuci masih dicucikan orang tua, nyetrika pakaian masih disetrikakan orang tua, mengerjakan PR itu masih kadang malas kadang enggak lah. Kalau kita memiliki kemandirian intelektual, kita harus mencuci pakaian sendiri, merapikan pakaian sendiri, merapikan kamar, dan mengerjakan tugas. Nah, itu mandiri intelektual seperti itu contohnya. Paham ya? Kemudian yang keempat yaitu mandiri secara sosial.
Mandiri secara sosial itu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya ada tetangga yang meninggal, kita memiliki kemandirian sosial, oh kita harus takziah. Misal di kampung ada kerja bakti, oh kita harus keluar untuk kerja bakti, itu mandiri secara sosial. Jadi bentuk-bentuk kemandirian ada 4 ini, itu kalian harus betul-betul menguasainya. Yang pertama saya ulangi lagi, emosi. Emosi kita harus mandiri emosi, jangan seperti anak kecil yang nangis harus dineneng, harus dineneng bahasanya ya. Yang kedua, mandiri ekonomi. Tidak boleh boros, harus bisa memanajemen uang. Yang ketiga, mandiri intelektual, harus bisa menyelesaikan masalah sederhana, yaitu mengurus diri sendiri, mencuci pakaian sendiri, merapikan pakaian sendiri, merapikan kamar, mengerjakan PR, dan lain-lain. Yang keempat, melibatkan diri dalam lingkungan sosial, ada orang yang sakit, kita jenguk, orang yang meninggal, kita takziah. Paham guys sampai sini guys? Kemudian yang berikutnya, ya sifat yang mencerminkan kemandirian. Nah, orang yang mandiri biasanya itu bertanggung jawab, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, ini sudah pasti. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi kesulitan, mampu mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Misal meskipun hujan, wah hujan mau berangkat sekolah males, nah itu bagaimana? Masa hujan males, masa tidur ya, jangan. Hujan malam, meskipun hujan berangkat sekolah tetap berangkat. Misal tadi mau sekolah ban sepeda bocor, ya kita harus mencari solusi yang lebih cepat. Nah, itu namanya orang yang mandiri. Kemudian mengenal kemampuan diri sendiri. Kalau mengenal kemampuan diri sendiri, kita sudah mengenal kemampuan diri sendiri, kita akan lebih mudah. Misal, oh saya itu malu, saya itu pemalu, saya itu nggak pede, saya itu kalau mandiri belum bisa masuk ke ruang guru aja harus ada temannya. Nah, kalau kita tahu kelemahan kita itu, kita sadar, harus kita betulkan. Oh, kelemahan saya seperti ini, saya masuk ruang guru nggak berani, ya harus dilatih. Kenapa harus nggak berani kan gitu? Itu ya. Kemudian senantiasa berpikir positif, nggak usah mikir macam-macam. Misal ada teman yang rasanya orang kok super pede, nggak usah dihiraukan, karena orang yang percaya diri itu manfaatnya banyak sekali. Kemudian yang kelima, berwawasan global dan tidak bergantung pada orang lain. Ya, jadi orang yang memiliki sifat mandiri itu wawasannya maju ke depan, modern, dan tidak bergantung pada orang lain. Itu, nah ini manfaat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi gini, kita tidak selamanya hidup bergantung pada orang lain. Kita suatu saat bekerja jauh dari orang tua. Suatu saat kita pasti keluar dari rumah. Entah orang tua sudah tua atau kita keluar rumah mau kos kerja atau mau kos kuliah, kita harus belajar mandiri. Kalau kita tidak mandiri, kita masih malu-malu, mau keluar beli makan sendiri di warung nggak berani, mau ke pasar nggak berani, menemui guru nggak berani. Nah itu nanti kalian seperti apa? Kalian akan tidak bisa maju. Gitu ya, mampu menyelesaikan masalah dan tidak bergantung pada orang lain. Ya, kita harus tegas dalam kehidupan. Itu jadi penting sekali karena mandiri ini adalah kalian harus melatih tidak boleh bergantung pada orang lain. Sebelum saya akhiri, ada sedikit tugas kegiatan yang harus kalian lakukan. Saya mau ngetes. Saya minta difotokan satu saja foto kalian yang menunjukkan kalau kalian itu mandiri. Misal foto pas waktu kalian mencuci, atau foto kalian pas mengerjakan PR boleh silahkan, atau foto kalian pas menyetrika pakaian silahkan. Nah, saya minta foto ditulis, kalau bisa diedit silahkan, kalau nggak bisa diedit ditulis di kolom komentar, kemudian dikirimkan di GC. Itu aja ya.
Itu aja yang dapat Pak Nur sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu dan segera tatap muka. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.